Udah. Nah. Halo, selamat datang. Halo. Selamat datang di tutorial berhijab saya yang terbaru. Salah, ini vlog ya, bukan tutorial hijab. Ini vlog namanya. Vlog tutorial hijab. Bodoh banget. Ya, kali ini saya tetap tidak sendirian. Yo. Kalau sendirian memang agak cengok ya, susah kalau bikin vlog sendirian tuh. Makanya saya kali ini ditemani oleh teman saya yang ateis tapi bodoh ya. Ya, dia ateis karena putus cinta. Dan aduh, dia ini bodoh. Silakan memperkenalkan diri, Bung. Oh iya. Terima kasih, nama saya Luan Fahri ya. Saya habis putus cinta. Tapi sekarang ini saya jerawatan loh ya. Terus kenapa ya? Jadi buat siapa aja yang kangen saya terus nonton video ini, terutama mantan ya, ingatlah, Mantan ingatlah itu ya? hari-hari kita gitu. Siapa yang anak Jember itu bukan sih? Iya, coba. Ini blog ini ditonton orang awam ya. Terus kalau itu jangan direken lah. Kita ngomongin hal yang lain aja. Kali ini omongan kita berfaedah ya. Apa itu? Kita akan ngomongin tentang ini, tentang audiens stand up comedy. Wes. Ya, karena kita kan apa ya? Komika yang kurang laku ya. Karena kita sering dibully oleh audiens ya. Karena waktu open mic kita dulu, halo cowok anjing, muduno. Biasanya kita sering gitu. Dan aduh, itu menyiksa batin sekali ya. Dan saya sama Bung Ulwan ini ingin membahas tentang itu gitu. Kalau menurut Bung Ulwan tuh gimana? Stand up ini baru kan ya? Iya, ini baru ya kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, terutama di Amerika, Inggris kan udah lama. Nah itu ini alternatif hiburan baru di Indonesia dan itu diserap dari luar. Kayak dulu kan pernah ada kayak sitkom gitu ya. Ya. Sitkom gimana itu? Berhasil apa nggak di sini? Berhasil ya, itu kan katanya yang itu Bajai Bajuri tuh pionernya. Oh itu. Tapi bertahan nggak sih? Sekarang masih Sekarang ada kan nggak diputer lagi. Ya, Bajai Bajuri. Iya, Diputar lagi. diputer lagi. Oh itu ya, kepentingan politik kayaknya. Karena kan siapa namanya? Si Oneng tuh mau nyalon ya. Iya. Nah itu Indonesia emang politis sekali, bodoh Indonesia, sampah. Kalau menurut penguluan audiensnya gimana? Kalau kita ngomongin yang sitkom dulu deh, atau talk show variety itu kan dari luar ya. Iya. Kayak itu gimana? Itu Indonesia itu bisa nerima apa nggak? Atau tetap dengan pola pemikiran yang tradisional atau gimana? Kalau sitkom tuh bisa diterima ya. Soalnya saya dulu aja seneng. Ya. Saya sampai rebutan TV sama mama saya. Iya. Mama saya juga nonton yang lain sih, sinetron tapi nggak lucu gitu kan. Iya. Kalau saya nonton sinetron tapi lucu kayak gitu. Oh. Ya mirip-mirip Emang lah lucu? sebenarnya. OB itu ya? Oh ya, OB OB. Office Boy itu. Terus ada apa? Kafe apa namanya? Nggak tahu. Kau pikir aku berbeda Ya. apa? Iya. Pokoknya dulu itu banyak ya. Banyak. Tapi kalau saya yang paling inget tuh Hmm. OB sama Bajai Bajuri itu. Ini- Soalnya ya udah lumayan masuk lah di culture kita itu kan, soalnya memanfaatkan keanehan situasi Ya. yang situasinya kan dibuat-buat, jadi pasti lucu. Orang Indonesia berarti intinya banyak ya yang menerima ya. Yo, yo. Ratingnya juga oke sih kayaknya. Terus ini sih. Nah, sekarang kan ada yang baru tuh. Ada stand up comedy dan itu juga dari luar gitu. Itu gimana? Itu dengan tipe komedi yang lain bisa bersaing nggak? Itu kan ada OVJ kan, ada Facebookers dan sekarang ada Goyang Sesar tuh, itu lucunya entah ya. Itu nggak tahu, itu agak sampah sebenarnya sih, tapi itu bisa bersaing nggak? Ya masih bisa lah menurut saya Iya. hitungannya. Soalnya ya itulah, kita setiap hiburan tuh pasti punya pasar sendiri kan Ya ya. punya pasar ya. Nah pasarnya anak stand up ini kebetulan mayoritasnya mahasiswa, karena mungkin pingin eksis gitu kan, menunjukkan eksistensi ya. Jadi nggak cuma Eksis dari mananya bang? ya ketika kita ngobrol gitu, terus daripada demo nggak pernah ditanggepin pemerintah, Oh iya. mending kita Kasihan stand ya up orang aja kita ya. kayak gitu. Hmm. Nah kalau peluangnya ke depan sih saya optimis masih ada, masih bakal terus ada, Iya, kayak musik ya. sama kayak musik. Dan pasti itu semakin lama varietas komiknya juga makin Waduh, ini aneh. varietas ini apa ini? Kayak hibrid, kayak ngomongin hibrida ya. Varietas saya juga nggak paham. Varietas tanaman. Varietas. Nah, dan itu datangnya stand up comedy di sini tuh kayak mendatangkan audiens juga ya. Audiensnya itu macam-macam. Kalau
menurut Bung Ulwan tuh ada banyak nggak? Ada apa aja tuh? Kan tahu kalau misalkan open mic ini kita kebetulan komika ya. Kalau open mic tuh ada yang suka datang cuma beli es teh gitu kan. Cuma beli es teh terus, wah, mudurnya, wah, suka gitu. Ini the best ya. Cuma beli es teh, datang menghina ya. Pulang itu mah nggak parkirnya nggak bayar gua. Komiknya juga kadang cuma beli es teh loh, tapi Ya sama. Komiknya minimal effort lah ya. Ya itu gimana? Ini saya dalam posisi kontra sama audiens yang seperti itu ya. Ya itu balik lagi sifatnya mahasiswa remaja ya, yang terutama mahasiswa itu kan pengen didengar, pengen diperhatikan. Aduh. Ya itu mereka sedang mencari eksistensi jati diri aja, kayak saya mencari cinta, mencari Tuhan kayak gitu misalnya. Ya jadi ada macam-macam gitu. Apa aja sih kira-kira? Kayak misalkan kalau aku pernah tahu tuh kayak ini ya, kayak ada audiens yang subjektif gitu. Dia datang ke tempat open mic atau ke show itu, dia cuma mau lihat satu orang gitu misalnya. Dia kayak cuma mau lihat Ulwan, dia cuma lihat satu aja terus pulang. Terus yang lain nggak tahu, tadi nggak didengerin atau dihina itu gimana menurut anda tuh? Ya itu emang ada sih, tapi ya itu ya, kalau yang saya lihat sih kalau teman-teman komik itu ngajak teman-temannya atau gengnya datang itu kan biar mendapat suntikan moral gitu. Suntikan moral. Minimal ada yang ketawa lah, meskipun ada yang tepuk tangan lah, ya, meskipun tepuk tangan. Nggak lucu ya. Itu biasanya nggak lucu ya, kalau tepuk tangan tuh biasanya sok-sok ngomong pemerintah bla bla bla, tepuk tangan. Nah, pokoknya ada korupsi, iya. Pemerintah. Udah kata korupsi pemerintah atau bakri kontol gitu kan. bisa itu. Langsung dapat tepuk tangan tuh. Ya itu. Jadi audiens tuh susah ya. Jadi hitungannya kalau berarti menurut saya ini masih susah berarti kalau untuk di bawah. Nah ini pernah suka waktu puasan kemarin baca tweetnya Opa Josel itu nggak? Itu katanya kalau penontonnya nggak ketawa, penontonnya yang bego. Gimana tuh? Komik-komiknya fine-fine aja. Iya, komik tuh cerdas loh. Komik cerdas. Karena katanya stand up tuh komedi yang cerdas itu. Komedi yang cerdas. Jadi yang itu nonton bentar. Itu Anda setuju apa enggak tuh? Ya nggak setuju. Nggak setuju. Maksudnya komedi yang cerdas. Enggak. Maksud ya itu lah. Ke stand up itu pun komedi itu ya. Hiburan segmentednya banyak. Terus stand up ini juga punya pasar-pasar sendiri gitu. Iya. Emang ada komik yang cerdas gitu, materi-materinya cerdas. Segmen tertentu. Ada yang komik yang isinya materinya tepuk tangan pemerintah kayak gitu. Iya. Tepuk tangan Apple. Terus juga ada yang itu tadi istilahnya itu kayak guyonan apa sih biasa gitu loh. Jadi kayak ini ya. Enak banget diketawain. Crispy. Nah, ya guyonan crispy. Enggak pakai understanding yang abot-abot. Enggak ada konteksnya. Iya. Ya saya juga enggak setuju ya. OVJ mah bisa dibilang cerdas sih. Dia kan nyiapin ininya kan. Nyiapin properti dan lain-lain, itu butuh pemikiran lah itu. Iya. Itu gimana? Terus timing dorong orang. Itu ada timingnya dan itu di mana enggak cerdasnya ya. Ya itu bodoh banget tuh yang bilang OVJ kurang cerdas. Iya. Dan stand up itu harus cerdas. Stand up harus cerdas ya, harus open mind aja. Kalau saya bilang pemerintah korupsi itu nggak apa-apa. emang gitu kan. Atau kayak Surya Dharma Ali yang ngambek di ini kan, azannya dipotong. Dia pidato azan dipotong lah, itu parah banget itu kan. Itu harus dibawa tuh, Sambuan harus membawanya di panggung tuh. Terus apa lagi tadi? Lupa ya. Tipe audiensnya tuh kan ada beberapa event ya stand up tuh. Ada kayak open mic, ada Sun stand up night, atau korporat, atau yang kita diundang. Itu gimana tuh? Kalau open mic sih pengalaman saya tuh ini ya, antara empuk nggak empuk ya. Ada kadang-kadang orang itu males dengerin, kadang-kadang orang makan gitu, kadang-kadang kita ngomong kotor dikit, apa sih jorok gitu. Iya. Tapi ketika di Sun, di stand up night, saya pernah sekali kebetulan itu orang-orang applause ya. Kita apa dikit di applause. Ini gimana tuh?
Ya, mungkin karena itu lagi balik ke mental audiensnya yang antara siap untuk ketawa dan nggak siap untuk ketawa atau kurang siap untuk ketawa gitu kan. Kalau di acara yang khusus stand up dan mereka bayar untuk nonton itu kan pasti apa ya, kayak pikirannya itu menyuruh dia untuk pokoknya harus ketawa, apa dikit ketawa gitu kan. Assalamualaikum ketawain kayak gitu lah. Soalnya mereka bayar dan pikiran mereka mungkin mensugesti diri sendiri biar biar ini. pokoknya semuanya harus lucu dan soalnya udah Iya. bayar gitu misalnya. Tapi kalau ya Pak, open mic itu. Open mic. Sama yang diundang tuh saya juga pernah tuh diundang. Ya antara ngebom nggak ngebom sih, ya coba gimana menurut Bung Ulwan? Kalau diundang di sebuah acara atau kita nyumpil tengah-tengah di stand up-nya itu emang ya itu kudunya seharusnya itu audiensnya emang random sih ya. Jadi nggak berharap untuk sesuatu, untuk mereka nggak datang untuk stand up aja kan. Jadi misalnya ada band-bandan terus ada stand up-nya gitu. Mereka nggak berharap itu aja dan itu ya resiko kalau misalnya itu resiko ya. ngebom atau enggak. Tapi pinter-pinternya anunya sih sebagai komik. Dan karena kita dibayar ya. Nah, Jadi kita harus effort lebih untuk ini. biar nggak malu Itu ada nerima. teknik-tekniknya sih kalau yang awam ya. Kalau ada tekniknya buat Gimana itu? Nggak tahu sih, buat kayak ini menjilat dulu. Terima kasih buat yang mengundang kita. Terima kasih untuk Bakri misalkan. Gitu-gitu kan. Atau Rifin ya. Ya, tapi kalau ngebom terima uang langsung pulang aja. Iya, terima kasih. Dan kita ini sih biasanya sih emang gitu. Di tempat yang banyak duitnya itu kita ngebom. Di tempat yang sedikit duitnya itu banyak yang apresiasi. Ya, itu kenapa stand up dan komiknya nggak dibayar. Ya, gitu sih. Nggak tahu. Curhat. Enggak sih, nggak apa-apa. Kan ini di luar juga banyak kan job-job kayak main di apa, kayak di tempat politik dulu pernah main. Dulu di tempat politik itu duitnya banyak. Pilgub Pilwali. Pilwali. Duitnya banyak gitu. Dan ya tapi ya gitu ya. Yang nonton apa sih? Mereka pengennya cuma makan gitu. Nggak pengen nonton komedi. Susah ya kalau kayak gitu. Ini kalau sekarang audiens open mic itu Terus open mic. Kalau open mic itu sebenarnya nggak tahu ya. Kita kayak haram gitu ya, sebagai komika tuh nyalain audiens. Soalnya ya udah mereka kan apa ya? Itu kan harusnya kita yang bisa mengondisikan dan audiensnya gitu. tapi emang katanya kan komedi kan juga subjektif, nggak semua, maksudnya hal A yang lucu itu nggak pasti ketawain semua orang. Wah itu, kalau itu ada teknik itu kayaknya. Nah, Tekniknya tuh. Jadi biar bisa diterima. Dari komikanya tuh. Gimana kayak misalkan kita mungkin bukan salah di jokesnya tapi salah di orangnya, mungkin orangnya nggak lucu. Emang ini kalau ngebawain sesuatu dibawain orang A lucu, dibawain orang B enggak. Nah orang B ini yang salah nih. Bakat alam. Iya itu kayak bakat tuh. Sama ini sih. Kayak kalau katanya Chris Rock bukan ya, yang harus kalau kita punya jokes tuh premisnya tuh harus tebal dan premisnya tuh harus ditangkap sama audiensnya. Kalau kamu nggak ditangkap premisnya ya jokesnya tuh nggak jalan. Itu aja sih. Ya sama aja kayak PDKT, SMS. Tai. Loh. SMS tiap hari ngingetin makan. Itu ya pasti tujuan punchline-nya itu ya minta jadian. Oh iya itu ya. Oh bener itu. Emang Itu ngapain? bisa jadi materi men. Bisa ya. Bisa. Cup ya. Cup. Itu bagus tuh. Kita sama ini ya. Apa nih? Itu ada kitab suci ya. Iya, kitab sucinya Ramon ya. Ini kalau kebetulan kita bukan anaknya Ramon ya. Kita ngikut Ari Kriting kalau di Anaknya Ade Namnung. Ya di Namnung udah di surga men. Menurut Ramon ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu soal audiens tuh. Tapi tanya-tanya dong, sebagai komik ini Mas Indra ini kan lumayan ada jam terbangnya. Jauh enggak sih, baru ini. Tapi kalau Sebenarnya kita hampir loh itu. Kita cuma beda setahun, beda sebulan aja. oh iya. Jat open mic-nya. Open mic Mas Indra ini open mic kedua ya? Iya, aku open mic. Open mic UB kedua. Iya. Kamu ketiga. Saya ketiga. Beda berapa bulan? Cuman paling sebulan. Ya, tapi
tapi lucunya beda. Lah, ya enggak. Saya kurang lucu. Sebenarnya itu subjektif. Iya. Ada yang bilang saya biasa aja, ada yang bisa, oh hari ini kok kayak tai gitu. Ada yang bilang lucu biasa aja sih. Kalau yang bilang lucu kamu banyak. Siapa? Banyak. Siapa ya? Mantanku enggak. Ah, ya enggak ada. Alex ya. Alex. Iya. Tapi sebagai Apa sih, komik apa itu sih? kalau kita kita sebagai komik lalu memposisikan diri kita sendiri sebagai audiens dan kita nonton komik lain itu kita Gitu. harusnya gimana sih? Itu ya. Itu apa? Kayak apa? Kita saya pernah ini sih berada di posisi saya jadi komik jadi nonton komik-komik. Itu kayak belajar ngaji depan ustadz ya. Kayak belajar ini kan tahu-tahuan. Kayak belajar ngaji depan ustadz gitu. Apa dikit salahin gitu. Bukan gitu ya. Kita kayak merasa kayak gini loh. Kayak kita ikut X Factor jadi kita serasa di judge gitu. Kayak kita dicuri gitu. Sama iya. Kayak open mic di rumahnya Panji lah. Kayak gitu lah. Itu kayak jadi saya sebisa mungkin saya nonton komik tuh ya saya memposisikan sebagai audiens bukan sebagai komika gitu. Nggak menilai materinya itu kayak gini, caranya gini-gini itu nggak. Harusnya sih nggak gitu. Jadi memposisikan sebagai audiens saja. Nggak untuk mengevaluasi loh. Jadi tetap apresiasi, tapi Tetap kalau ada apresiasi. saran ya langsung ya di- saran lempar. dimasukin dan nggak subjektif ya. Subjektif tuh ya kayak orang orde baru men. Tepuk tangan. Ini harus tepuk tangan ya. Tepuk tangan di sini 1 2 3. Tok. Ya. terus gimana nih? Ngomongin audiens lagi ya. Balik. Mereka cari apa sih? Audiens stand up. Cari hiburan kah? Apa cari lucu kah? Apa cari gebetan kayak apa? Kalau komiknya ada yang nyari gebetan nggak? Komik tuh nggak Oke. tahu ya, barangkali sih. Ya kan Jadi- banyak yang cewek yang suka cowok lucu ya. Iya. Tapi ini buat kalian yang awam ya. Kita sebagai komika itu kita tidak selalu lucu di kehidupan nyata ya. Jangan mengekspek kita selalu lucu. Iya. Waduh, kita nih. Jangan pernah berharap waktu komik diputusin tuh bakal ketawa-ketawa gitu. Ya itu bener banget tuh. Seperti dia ya. Dia diputusin langsung ateis. Saya tidak habis pikir tuh the best ya. The best banget ya. Kembali ke Balik. Cari apa tuh? tadi saya baca artikel tentang Artikel yang dari Isman bukan? itu dari Sadia ya. Oh, Sadia. Mungkin dari Isman juga. Ya mungkin di Reddit komik-komik Iya. gitu ya. Itu emang katanya ketika audiens tuh ngumpul dan nonton show-nya seorang komik itu kayak katanya itu kita kayak berada di pidato calon presiden yang kita dukung gitu. Waduh iya. Kayak political campaign dan kita ya iyain aja karena itu kita udah terlanjur suka gitu. Oh itu kayak ini ya. Kayak kita dengerin ini bukan sih? Kayak saya seneng sama misalkan seneng Justin Bieber. Ah, Kita nggak peduli apa karyanya tapi kita dengerin aja. nah, Kayak gitu ya. Ya, mending kita ngumpul kan sama belibers lainnya gitu. Lainnya gitu kan. Pakai ungu-ungu. Nah, itu Masturbasi bareng itu nggak perlu itu. Nggak perlu ya. Bagian itu dibuang aja. Ya. itu iya ini kayak membentuk apa itu namanya, lingkar sosial baru. Oh iya benar-benar. Lingkar sosial pendukung atau penikmat karya komik A gitu. Nah itu berarti kayak kita datang tuh nonton orang ya, bukan Nah, kita nonton orang. nonton karya. Itu fair gak sih itu? Ya tergantung sih. Maksudnya buat komik lain gitu. Komik lain kan ada yang jam terbangnya baru. Dia butuh mengaktualisasi diri buat dan dia belum punya nama gitu. Gimana tuh? Kayak kan misalkan kalau kita lihat orang tuh bahkan wah ini ganteng nih dia punya kayak punya ekspektasi gitu. Wah ini pasti lucu nih, pasti lucu ternyata ya gitu. Kayak misalkan saya nggak ganteng. Misalkan kayak Panji gitu. Panji kan udah terkenal famous dan ternyata Pernah ngepok nggak. Tapi waktu dia show dia keren loh. Selalu kill tuh. Itu gimana tuh? Kayak misalkan kita lihat orang apa lihat ininya? Kalau saya itu saya pernah ngelihat waktu saya datang di stand up night satu Malang itu yang Ernest sama Regi itu. Iya. Itu kebetulan waktu yang bagian Ernest itu saya
nungguin jok itu apa toilet itu loh, toilet otomatis Oh, tuh. iya. Itu kebetulan memang ya Ernestnya suka, terus Oh. jok itu bagian jok itu yang paling ditunggu gitu. Oh. Kalau Regi kan kebetulan belum pernah nonton live gitu, Oh. dan langsung seneng, dan itu sah-sah aja sih karena ya tadi komedi itu juga segmented, komiknya juga punya segmen sendiri. Tapi kalau saya sih saya punya beat favorit dari seseorang Iya. yang saya tunggu tiap orang itu datang. Jadi pertama mungkin saya ngelihat saya datang untuk orangnya, bukan gitu. untuk Oh, pertama ya. ya. Pertama datang tuh orangnya. Lalu Kedua untuk lihat apa sih Bawain. penampilannya, act-nya gimana gitu. sama nungguin joke favorit saya sendiri. Oh. Gitu. Iya. Yaudah. Terus ngomong-ngomong, komik favoritmu siapa nih? Ya Indonesia ini si Babe. saran aja buat ya kamu ya, biar nggak lihat komik-komik yang di TV aja, karena beda banget nih di TV. TV tuh ini TV mana nih, kan ada Kompas, karena ada Kompas Metro. sama Metro. Sama di Kompas tuh banyak di cut. Nonton The Tour kan kemarin, yang The Tour tuh materi off airnya keluar tuh semuanya. Dan di TV ternyata ya di cut juga. Makanya kita nonton stand up ini konteksnya live ya, Harus live ya, kalau harus live. Dan biar orgasmenya Iya. nambah. ini komik favorit siapa nih? Kalau misal buat ini, buat saran-saran buat penonton Camp Vlog nih. Oh ya, komik keluar saya sukanya itu ya, Jerry Seinfeld Oh iya tuh. sama Ellen, Oh Ellen. sama Tapi sekarang nggak stand up ya Ellen? iya dia jadi Talk show ya? jadi ibu apa bapak ya? Enggak, bapak kayaknya. Bapak dia. ya? Bapak. Heeh. Tapi Dia bilang, dia waktu di Twitter kayaknya bilang, oh yang kan mau jadi ini kan, jadi hostnya Oscar nggak salah. oh, Dan dia thanks-nya pada my wife, berarti dia husband Bapak ya. ya. Iya. Tapi memang ketika punya ya itu apa mengangkat kehidupan pribadi itu sebenarnya keren banget kalau Waduh, itu Louis C.K. Orang banget tuh kayaknya. minoritas, ya. Oh, si Ellen kan juga oh iya Ellen juga sih. lesbian. Gara-gara Menikah. iya. Kalau dalam siapa nih? Dalam sama Malang deh. Lalu sama Malang. Nasional dan Malang. Kalau Ini nasional- perlu tahu nih. Iya. Kebetulan saya ini lebih prefer komik loh, Prefer. kayak X semut yang ngomong dicampur-campur. Iya. Iya, expert banget. Kalau saya sih dari Indonesia, dari lokal nasional itu saya cenderung suka komik Kompas daripada komik Metro. Oh, kenapa? Kayak anu ya? Perbedaannya apa sih? Wah ini semakin panjang durasi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Iya. Lek nambah sak jam lek. Oh. ini Gitu ya? ini penting nih. Komik Metro Perbedaannya. sama komik Kompas. Tipikalnya kan beda tuh. Ya kalau komik Metro itu emang LPM-nya tinggi ya, laugh per minute-nya itu tinggi. Jadi persen kita untuk tertawa itu lebih tinggi ketika nonton komik Metro ya dari komik Iya. Kompas. Tapi ketika komik Kompas itu kelebihannya itu punya cerita apa sih? Dia punya premis yang maksudnya ada premisnya, dan itu lumayan bisa di Oh, ini ya. Informatif kayak gitu, saya. informatif dan keresahannya tebel. keresahannya tebel. Kalau Jadi komik- bisa dibilang yang Metro itu minim ya keresahan. Kecuali Semi mungkin. Semi itu Oh iya, kalau saya ini kayak George Carlin George Carlin Indonesia Indonesia. tuh. Parah. Kalau iya sih, menurut saya juga gitu sama. Ini Di pukul Kompas rata tuh. aja sih. Kompas tuh tipikal ya, jadi kita nggak mengeneralkan, tapi di Kompas itu lebih Banyak. storytelling kayak banyak cerita. Kalau belajar teknik di situ ya. Iya, belajar teknik dasar. Hmm. Terus jadi lebih suka Kompas ya? Ya, Terus, saya komik Kompas. Kebetulan season 1 itu saya udah nonton Suci season 1. iya sama saya juga. Oh iya, sama. Kalau season 1, saya tiap season beda-beda ya. Ya misalnya nggak mungkin kan ikut Iya. season 1 ikut season 2 kan nggak mungkin. Ini nggak mungkin, bodoh juga nih ateis. Iya. Iya. Kalau season 1 itu saya suka Ernest ya. Hmm. Yang kedua saya suka Gilang. Season 3 saya suka Ari Kriting. Dan yang saya dukung nggak ada yang juara. Iya sih. Iya. Males. Kayak Malang siapa nih? Kalau Malang selain Regi. Waduh, Regi reputasinya udah internasional. Internasional. Iya. Malang. UB apa? UMM apa? Serah. ITN apa? Semua. Mana ya? Bingung. Iya bingung. Episode selanjutnya aja lah kalau diundang lagi. Oh iya.
Ini berarti nggak suka komik Malang ya, catet ini. Suka Catet ini. Ini- Kamu dibesarkan di mana kamu? biar nggak di unfollow komunitas. Iya. Makanya undang lagi di episode selanjutnya nanti Oke. saya kasih tahu. Boleh. Nggak tahu ini bingung. Pengen ngomongin ateis karena putus cinta atau gimana? Ya, episode selanjutnya itu ngomongin ya itu ya penyebab ateis karena putus cinta. Gini loh, soalnya katanya kalau Sedih banget. Ini the best ini. Apa ini? orang yang religius itu ya, orang religius itu berdoa, ya Tuhan dekatkanlah jodohku ya kan. Iya. Saya pengen membuktikan sebagai ateis, saya pengen nyeleding orang dan nggak pakai berdoa Tuhan Itu salah tuh. dekatkanlah jodohku. Jangan ditiru ya itu. Saya membuktikan. Oh iya boleh sih sebenarnya nggak apa-apa. Itu ini adalah bagian paling baik, paling keren di vlog ini ya. Sebenarnya ini tadi kita ngomongin apa anjing? Agak berfaedah dikit. Ini favorit saya nggak ditanya ini. Oh iya, apa? Enggak. Favorit saya siapa ya? Kalau yang komik, saya juga suka komik. Ini sih, anjing. Komik apa? Kompas sih sebenarnya. Tapi yang season 3 ini saya suka Ari Kriting. Sama udah sih itu aja sama. Kalau yang season 2 suka juaranya siapa sih? Gilang, Kemal. Aku suka Gilbas, soalnya mikro mainnya. Sama kalau season pertama Ernest sama Rian. Kita setipe. Iya kita tipe sih, cuma nggak tahu tapi saya bertuhan ya. Kalau yang luar saya suka Louis C.K., Chris Rock, Seinfeld dia suka tapi nggak bisa niru patternnya. Ya saya juga nggak niru. Iya, kalau kan influence biasanya. Ya, Influence ya. pertama kali tonton. Kalau yang pertama kali ditonton Panji ya. Ternyata Panji sukanya Chris Rock ya. Itu ternyata kalau ditonton berat sekali, itu agak bikin gila ya. Oh iya, berarti video pertama stand up di Indonesia kan yang Oh, iya. 5 orang, Radit, Panji, Ernest, Rian, apa sih? Isman. Oh ya, Isman. ha. Itu dari 5 orang itu pasti pasti banyak Radit. Radit ya? Oh iya. Ya, kan Radit. Aku pertama tahu ya dua itu sih, Panji sama Radit. Nah Radit itu yang LPM tinggi, Panji yang ini yang ada yang kayak orasi gitu kan, yang ngomongin ganjal atau dan langsung menggambar tentang stand up tuh itu tentang apa segmented gitu ya akhirnya. Menye-menye Iya. terus upload. Jadi mungkin kalau yang baru-baru tuh pertama langsung lihat Viko ya. Kalau lihat Viko tuh ada sih yang kayak gitu katanya, yang gabung-gabung komunitas stand up Indo Malang tuh. Bintang BT juga ada ya. Ada yang itu nggak bisa ditiru orang itu men. Makanya kalau pertama tuh lihat yang ini ya, yang tapi kalau ada yang bilang kalau Radit itu ini apa kayak apa sih namanya ya, kayak standar stand up komediannya itu Radit. Jadi dia cranky gitu, apa sih gue gelek gitu dia. Itu stand up tuh harus kayak gitu. Jadi harus punya keresahannya tebel gitu. Sama ya apa namanya, teknik-tekniknya masuk semua ya Radit gitu. Jadi kayak standarnya emang harus lihat Radit. Harus gak sih lihat Radit? Ya Harus. harus. Nah, Tapi kok Ramon wajib nggak? Ramon tuh wajib ya. Wajib kalau pengen Wajib ya. bikin Kalau Gombal 4. Iya, itu paradoks ya. Itu bisa dijadikan paradoks kalau nonton Ramon tuh. Keren. Karena dia menerapkan beberapa teknik sih. Cuma menerapkan ya, saya nggak bilang berhasil kalau nggak itu. Itu adalah interpretasi penonton aja. Gimana? Ini kita setengah jam men ngomong serius. Oh, iya, setengah jam. Nah, gila ya. Udah simpen belum? Enggak sih, ini belum kok. Ya udah. Mau lanjut ngomong atau Pengen cari jodoh sih. Oh iya, ya udah. Kalau begitu sekian dulu vlog episode keberapa ini? Ini nggak tahu ya saya. Tiga. Ini 3 atau 4 ya? Tapi saya terserah saya sebenarnya, saya mau upload ke 28 juga terserah saya sebenarnya. Ini vlog saya. Ya nggak tahu ini ke 3 atau ke 4 ya. Ke 3 mungkin. Ya sekian dulu tutorial jilbab dari saya. Semoga berfaedah untuk Anda. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Ya.